Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin shahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min hadzal ilmil akhirah amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita trio trio kuek-kuek yang akan melanjutkan kajian mampir, yaitu apa kepanjangannya? Malam berpikir. Malam-malam berpikir. Karena memang berpikir di malam hari itu nikmat, apalagi ditemani oleh secangkir. Ada cangkir yang bisa dipegang? Iya, cocok sekali. Acara ini tidak disponsori oleh siapa-siapa. Ya, seperti itulah. Acara independen yang mudah-mudahan di kemudian hari Allah beri sponsor terbaik. Amin. Allah beri keistiqomahan, Allah beri rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah memberkati. Amin. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita masih Allah beri kesempatan untuk melanjutkan kajian part 3, bagian yang ketiga. Barakallah. Hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Ini doa untuk semuanya lah. Jadi insyaallah kajian kita dalam kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Al-Fuduli ini sudah sampai pada pembahasan kesimpulan tentang hukum akal, yang alhamdulillah ini coretan saya udah banyak guys, saking menggebu-gebu dan menyalanya. Jadi ada sebuah pertanyaan, betapa bahagianya sebuah kajian itu mengkaji ilmunya Nabi Muhammad SAW. Karena diriwayatkan bahwasanya majelis yang mengkaji warisan ilmu Nabi Muhammad SAW akan menjadi majelis salah satu penyebab tidak diturunkannya bala di tempat tersebut. Jadi sebermaksiat-maksiatnya belahan bumi belah sana, Singkawang maksudnya. iya, insyaallah ada sedikit lah secercah cahaya-cahaya penangkis bala. Ya bukan penangkis bala, atau semacam itulah. Jadi kita mengharapkan kepada Allah SWT, merayu Allah dengan amal soleh ini, dengan bertawasulkan amal soleh ini, untuk menangkis segala bala-bala yang mungkin seyogyanya berpotensi muncul tapi tidak jadi. Pertanyaannya, apa kaitannya ilmu tauhid ini dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi alangkah indahnya kita mengkait-kaitkan sanad keilmuan ilmu tauhid ini ke Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul sebuah hadis yang sangat familiar di telinga kita, yaitu hadis Jibril. Ya, mungkin udah tidak asing ya hadis Jibril. Yeah. Saking tidak asingnya, ulama sekelas Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengarang kitab hadis Jibril. Beliau mensyarahkan hadis ini dengan sedemikian detailnya. Di antara hadis Jibril ini kan sebagaimana kita ketahui, sebuah hadis yang menceritakan tentang drama malaikat Jibril. Drama. Iya. Banyak kan nonton drakor. Jadi kalau yang pengen nanya dalil drama itu apa, berpura-pura menjadi figur seseorang, itu kita ngikutnya ada hadis Jibril. Malaikat loh, pura-pura jadi pria, sekelas malaikat Jibril, pura-pura jadi pria, pura-pura nanya. Dan kerennya itu gimana kita menyikapi Nabi Muhammad yang tidak tiba-tiba menelakkannya. Apa menelakkannya itu? Bahasa Indonesianya. Apa itu? Tidak mencemakkannya. Oh. Ya, bahasanya. Tidak mempermalukan. Tidak mempermalukannya. Padahal kan ketika itu malaikat Jibril dengan wujud sosok pria mudanya itu duduk di hadapan Nabi lutut dengan lutut. Ya, saking dekatnya. Saking dekatnya. Yang bisa saja ketika itu malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil iman." Namun bisa saja sebenarnya Nabi itu, "Hey guys, lagi ngelucu nih guys." Enggak gitu Nabi, tapi Nabi mengikuti alur drama yang ya. diciptakan oleh, ya itu mungkin
kalau kita cerna masuk ke ranah jabar khotir. Mungkin dah nggak asing ya istilah jabar khotir. Jabar itu menambal, khotir itu kekhawatiran. Jadi seorang yang melawak itu ada kekhawatiran akan kelawakannya nggak lucu. Oh iya. Justru ketika tidak lucu biasanya menjadi kelucuannya. Punchline-nya di situ biasanya. Ya itu biasanya plan B. Iya, plan B. Gagal plan A masih ada plan B. Namun ternyata ya diikuti oleh Nabi jelaskan apa itu tentang iman, rukun Islam dan ihsan serta hari kiamat dan tanda-tandanya. Ini hadisnya sangat keren guys. Nah iya, barangkali ada yang belum tahu nih teman-teman. Ya. Karena kan tadi itu masyhur di kalangan ahli ilmu ya. Kalau tidak pernah belajar kan barangkali ada yang belum. Oh iya, itu bisa dibaca dalam kitab hafalannya santri ibtidaiyah biasanya, yaitu matan kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Nah, syarahnya ada diantaranya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Nah, beda dengan kitab yang di belakang kita ini. Ada kitab Lu'lu' wal Marjan. Kitab apa itu, Bang? Hadis juga itu. Ya, kitab. Ya, kenapa hadisnya selalu Lu'lu' wal Marjan? Tapi bukan berarti yang punya kitab itu jadi ahli hadis dah. Iya, Karena beliau ahli hadas. Iya. Ada besar cerita. Hadas besar. Oh, kapan aku hadas besar? Oke, lanjut. Jadi di antara isi daripada hadis Jibril itu ada tentang yang menjelaskan tentang rukun iman. Nah, dari rukun iman inilah yang ternyata gara-gara berkat kajian mampir ini menyadarkan saya tentang jawaban dari pertanyaan yang selama ini saya tanya-tanyakan. Apa ruang lingkup yang mencakup daripada semua materi tauhid yang seharusnya diajarkan kepada umat Islam atau dengan sebutan al-aqaidul islamiyah. Maka ternyata itu bisa tersarikan dari hadis Jibril ini ketika Nabi Muhammad SAW membahas tentang iman. Maka dari hadis Jibril tersebut kita bisa menyimpulkan ada 4 ruang lingkup yang bisa dibahas dalam rukun iman tersebut. Yang mana dari rukun iman yang ada 6 terciptalah ruang lingkup yang ada 4. Contohnya yang pertama itu dalam ilmu tauhid, ruang lingkup yang pertama adalah al-ilahiyat. Nah, kita lebih familiar ilahiyat bukan uluhiyah. Nah, itu yang bisa digaris merahi. Kalau uluhiyah itu familiarnya di mana ya, Ustaz? Sensor. Itu di kajian tauhid juga, Ya. cuman channel sebelah. Channel sebelah. Nah, jadi kita ilahiyat, yaitu tentang ketuhanan. Ilahiyat ini tercakup dari rukun iman kepada Allah dan rukun iman kepada kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, saya lebih suka dengan diksi takdir baik dan takdir buruk daripada kodok dan kodar. Karena memang menyesuaikan hadis Jibril redaksinya mobil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi 2 rukun ini dari rukun iman menciptakan sebuah ruang lingkup pembahasan pertama yaitu ilahiyat. Kemudian rukun iman berikutnya, ruang lingkup yang kedua adalah nubuat. Nubuat ini terinspirasi dari rukun iman kepada Rasul, yaitu utusan-utusan Allah. Dan yang kedua tentang Al-Kutub, yaitu kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada utusan-utusannya. Jadi nubuat itu 2, dari rukun iman ngambil 2. Berarti 6 kurang 4 sisa 2. Kemudian ada lagi ruang lingkup yang ketiga, yaitu tentang ar-ruhaniyat, atau dalam LKS ilmu kalam yang pernah saya ajar di sebuah sekolah swasta Islami, dan sekarang beliau yang mengajarnya di mapel tersebut. Mungkin beliau sudah membaca beberapa ruang lingkup. Enggak saya baca. Udah dibaca. Kamu apakan? Langsung ke kitab. LKS-nya. Biar lebih otentik referensinya. Oh, lebih otentik, ya kan. Ketika bisa mengambil dari sumber langsung, kenapa harus pakai timba, ya kan, seperti itu. Jadi ar-ruhaniyat atau dengan bahasa lain alam rohani ataupun ghaibiyat, hal-hal gaib. Yang mana dari rukun iman itu yang diambil sebagai perwakilan dari hal-hal gaib adalah tentang iman kepada malaikat. Tentunya nanti dibahas juga tentang jin dan lain-lain. Sisa 1 yaitu tentang ruang lingkup yang keempat, yaitu sam'iyat. Sam'iyat ini berarti ngambil sisa rukun iman yang ada, yaitu apa, Bang? Apa? Itu rukun iman kepada hari akhir. Nah, itulah yang mengabarkan tentang eskatologi akhir zaman.
Jadi sangat indah sekali. Jadi sudah terjawab pertanyaan saya. Terus kenapa dalam kitab Kifayatul Awam ini yang didahulukan adalah hukum akal dan sifat wajib, mustahil dan jaiz. Berarti memprioritaskan rukun iman yang paling utama, yaitu rukun iman kepada Allah, dan tentunya dengan hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah tersebut. Sekalipun di kitab-kitab yang lain mungkin berbeda. Ada kitab-kitab lain seperti Jauharatul Tauhid, ya kan, mengedepankan tentang membahas terlebih dahulu pembahasan tentang apa itu iman dan lain-lain. Ya, masing-masing penulis punya karakter dan ciri khas masing-masing sebagaimana pemateri di kajian mampir. Ya, ya boleh sambil diminum-minum. Minumnya tarik ke sini. Ya. Tidak terasa guys, sudah pertemuan yang ketiga. Mana sedotannya? Yo katanya tadi lebih baik mengambil dari sumbernya langsung. Iya, betul. Kenapa harus pakai sedotan, ya kan? Colok. Ada kayak colokan. Colokan. Oke, mengalanjutkan kajian kita tentang Kifayatul Awam. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Langkol fa idza qila hunal qudrah wajibatun lillah. Ya, di sini sudah masuk ke pembahasan faiza. Berarti ingin menjelaskan cara kita menyikapi beberapa statement-statement. Yang pertama faiza qila huna. Ketika dalam pembahasan ini kita mendengar sebuah ungkapan al-qudratu, sifat qudrah, wajibatul lillah, wajib bagi Allah. Nah, ini mungkin kita akan agak kebingungan mendengar istilah al-qudratu wajibatul lillah. Qudrah itu wajib bagi Allah. Maksudnya wajib yang mana? Wajib syar'an kah atau wajib aklan kah? Wajib dengan makna mesti ada atau wajib dengan makna harus dilakukan? Maka kanal makna qudratullah la yusaddiqul aqlu bi'adamiha. Jadi yang dimaksud dengan al-qudratu wajibatul lillah itu maknanya biar enak dipahami, kita ubah takdim wa takhir dalam diksinya. Karena memang orang Arab nih hobi takdim wa takhir ya, karena si paling balaghah lah bahasanya, si paling sastrais. Sekalipun ada juga si paling Pancasilais. Jadi al-qudratu wajibatul lillah kita ubah menjadi qudratullah wajibatun. Penyandaran sifat qudrah lil qudratullah berarti kan qudratun lillah. Qudratullah sifat qudrah untuk Allah itu, bagi Allah itu wajibatun aklan. Jadi kita tegaskan wajibatun aklan. Itu bahasa yang lumayan enak untuk dikutip di kitab baru beliau. Oh iya. Jadi qudratullah. Jadi ngomong-ngomong guys, jadi ada beberapa kitab yang akan dirilis dari kajian mampir ini. Di antaranya kitab yang lagi ongoing, yaitu kitab ada mungkin spill judulnya tipis-tipis. Udah mengenal akidah sebelum beribadah. Mengenal akidah sebelum beribadah. Jadi itu sebelum rajin-rajin beribadah, mengkaji fikih. Jadi alangkah baiknya ngaji dulu ilmu tauhidnya. Apa tadi akidah yang dimaksud? Ya tadi rukun iman. Sehingga mencakup 4 ruang lingkup ilahiyat, nubuat, ruhaniyat dan samiyat. Ya Allah, lezat sekali ilmu ini, para hadirin. Bagi yang sudah merasa ya. Gimana lezatnya? Kita lanjut dulu. Jadi lezatnya yang pertama, apa maksud daripada qudratullah itu wajibatun aklan? Kanal makna qudratullah la yusaddiqul aqlu bi'adamiha. Jadi penisbatan sifat qudrah untuk Allah itu sesuatu yang wajib secara akal, berarti harus pasti ada. Akal itu la yusaddiqul aqlu, akal itu tidak mengiyakan bi'adamiha, ketiadaannya. Jadi akal itu pasti akan mengiyakannya, akal itu pasti akan menyetujuinya. Setuju kata akal, menjadi sing ngomong ya kan. Setuju. Jika harus dikatakan Tuhan berkuasa, akal setuju gitu ya. Ya, Tuhan berkuasa. Atau lebih spesifiknya Allah, ya kan? Kadang ada yang anti sedikit dengan bahasa Tuhan ini. Sekalipun gitu ya? sama aja sih, karena tadi di kajian Muqtatofat doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu punya redaksi lain, yaitu Allahumma atina.
fid dunya hasanah. Biasanya kalau Allahumma itu paling di hadis biasanya. Kalau Rabbana kan dari Quran. Sehingga yang lebih dipakai seringnya yang versi Quran. Ya. Tapi jangan langsung nuduh sesat ya kalau ada imam berdoa Allahumma atina fid dunya hasanah. Itu sama aja. Ada dalilnya. Kalau nanya dalil. Kita kan santai orangnya. Oh iya. Sebelah yang Sebelah. Ya kan. Sebelah. Benar. Kemudian kenapa? Li'annal wajib. Karena hukum wajib itu sebagaimana kita ketahui yang kita bahas saat ini adalah hukum akal. Huwallazi la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Yaitu kondisi di mana akal itu tidak akan mengiyakan ketiadaannya. Berarti akal akan mengiyakan keberadaannya. Pasti ada. Pasti ada dan ngotot ada, bukan? Enggak ngotot ya. Ibaratnya ini pengen menyadarkan umat, akal sehat pasti berpikir demikian. Nah, kalau tidak berpikir demikian berarti akalnya tidak sehat. Kalau tidak sehat berarti sesat. Nice. Penggiringan opini. Iya. Oke. Sudah menjiwai ternyata. Ya kita nggak sesatkan umat, kita hanya pengen menyelamatkan umat agar tidak sesat. Ya, maksudnya ungkapan sesat itu untuk introspeksi diri, bukan untuk menuduhkan kepada orang lain. Iya, Gitu maksudnya. Boleh jadi kita yang dimaksud sesat kan begitu. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan. Wapola lah. Jadi bi'adamihi kama taqaddam. Jadi sebagaimana yang udah beliau berdua ini bahas, 2 pertemuan, 3 halaman dan 2 halaman. Bisa dicek di video Ya, postingan sebelumnya, link ada di bawah. Maksudnya di beranda di bawahnya ya. Wa amal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu la tarkihi fa huwa ma'nan akhar. Adapun diksi wajib. Jadi wajib itu mempunyai beberapa itlaqat. Pertama, kalau yang tadi wajib aklan. Kalau yang sekarang adapun wajib dengan makna akan diberi pahala ketika mengerjakannya dan akan diazab ketika meninggalkannya, itu fahuwa makna akhar, itu makna wajib tapi versi yang berbeda. Oh, berarti ada 2 macam wajib nih ya. Wajib secara akal gitu ya. Ada wajib secara akal, ada wajib secara syariat. Wajib secara syariat. Oke. Atau bahasa biar agak-agak nyantri sedikit, kita arabkan wajib aklan, wajib syar'an. Ya, seperti itu. Untuk yang bukan santri berarti wajib secara akal dan wajib secara syariat gitu ya. Tapi ada yang tak paham. Karena kadang juga ada yang lebih familiar itu wajib lughatan dan istilahan. Wajib secara etimologi dan terminologi. Ternyata ada lagi tambahannya. Bukan hanya secara bahasa dan istilah, namun ada secara akal, secara syariat. Nah, sebegitulah. Secara. Oke. Laisa muradan fi ilmi tauhid. Nah, ini agak sedikit bikin gemetar. Makan ya. Wajib syar'an itu enggak diinginkan dalam tema wajib aklan. Ini laisa muradan fi ilmi tauhid. Sekalipun dalam ilmu tauhid itu kan banyak ya pembahasannya, enggak cuma tentang wajib aklan. Fala yashtabih alaikal amr, maka jangan sampai bias. Jangan sampai menjadi samar-samar nih. Poin tentang ini nih, jangan bertukar-tukar. Jadi beda wajib akal sama wajib syariat tadi itu ya. Nah, ini versi lain lagi. Wajib akal, wajib syariat. Enggak perlu pakai secara. Lebih simple. Ribet itu. Simple, ringkas. Sebagaimana kitab yang akan rilis sebentar lagi. Harus simple, ringkas. Ada 2 versi sih, ya. Kemudian, jadi perlu digarisbawahi di sini ada bahasa laisa muradan fi ilmi tauhid. Maksudnya bukan dalam ilmu tauhid tuh nggak bakal dipakai tuh istilah wajib syar'an. Ada nanti dipakai. Ya. Apa contohnya? Naam. Laukila yajibu 'alal mukallaf i'tiqadu qudratillah ta'ala. Ya sih, dalam ilmu tauhid sebenarnya ada juga penggunaan wajib syar'an. Cuman itu misalkan dalam kasus yajibu, kan pakai wajib juga ini, wajaba yajibu 'alal mukallaf. Apa yang diwajibkan kepada orang-orang mukallaf di ilmu tauhid? I'tiqadu qudratillah ta'ala. Yaitu memiliki keyakinan bahwasanya kudroh itu milik Allah. Berarti Allah itu berkuasa, maha berkuasa. Allah memiliki sifat kudroh. Kita wajib apanya? Wajib i'tiqadnya. Ini kan ilmu tauhid. Tapi ada di dalam ilmu tauhid istilah wajib syar'an.
Nah, ini perlu digarisbawahi. Karena tadi pakai istilah fi ilmi tauhid seakan-akan semua pembahasan, ternyata enggak, ada beberapa pembahasannya. Apa maksudnya yajibu alal mukallaf i'tiqadu qudratillah? Itu kanal makna yusabu ala zalika wa yu'aqabu ala tarki zalik. Nah, ada loh penggunaan istilah wajib syar'an juga di ilmu tauhid, cuman ketika membahas hukum i'tiqadnya. Wajib kita itu meyakini Allah punya sifat kudrah, Atau Allah berkuasa gitu. Allah berkuasa. Ya, fafarriq baina ayyuqal. Maka bedakanlah. Jadi memang akal ini harus sedetail itu mengkaji sebuah istilah. Jadi fala yastabih alaikal amr, fafarriq baina zalik. Nah, fafarriq baina ayyuqal i'tiqadu kaza wajibun wa baina ayyuqalul ilmu masalan wajibun. Nah, ini beda lagi. I'tiqad kaza wajib. Meyakini hal ini adalah sesuatu wajib. yang dihukumi wajib. Berarti kalau tidak mengiktikad iman kepada Allah dosa. Ya. Tapi kalau meyakininya berpahala. Nah, ini ada. Tapi ada juga al ilmu wajibun lillah. Ilmu Allah itu wajib memiliki sifat ilmu. Nah, itu lain lagi. Itu namanya wajib aklan. Jadi dua terma ini, term Sama-sama wajib penggunaannya ya. nah, tapi biar enak dikasih koyit atau bahasa simpelnya embel-embel. Embel-embel. Ini wajib syar'an, ini wajib aklan. Kalau wajib syar'an dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Kalau wajib aklan harus ada menurut akal. Kalau dikatakan tidak ada, akal akan menolak. Gitu ya. Nice. Li'annahu, karena ini lebih diperdetail lagi karena mungkin banyak yang belum ngeh. Beliau sangat respect dengan orang-orang awam. Betul. Seperti kita ini. Perhatian. Masya Allah. Ya, makanya ada yang komentar ini, bimbinglah kami ke jalan sunnah. Si paling Dari sunnah. Salafi Tobat. Salafi Taubat. Ya, akunnya Salafi Tobat. Siap. Kita nih kajian wajib berarti ya. Karena yang lebih utama itu wajib kan, bukan Ya, sunnah. bukan sunnah. Sekalipun barang siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman karena ma'ifil jannah. Indah juga janji manis itu. Berarti komentarnya harusnya bimbinglah kami ke jalan wajib. Iya. Makanya sunnah itu kan. makanya sesuai dengan tagline kita pada malam hari ini apa tadi? Apa tadi ya? Tauhid dahulu, Judulnya Tauhid dulu, Fikih kemudian. Ya. Ibaratnya pepatahnya Bang Pantun. Betul. Bertauhid dahulu, berfikih-fikih kemudian. Iya. Itu isinya, sampirannya bikin sendiri. Kemudian mana tadi? Masalan wajibun li'annahu idza qila ilmu wajibul lillah ta'ala kanal ma'na anna ilmu Allah ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adami. Ya sama. Pokoknya kalau udah dibilang al ilmu wajibun itu berarti wajibun aklan. Berarti al ilmu wajibul lillah ini kita ubah ya maknanya, susunannya. Ilmu Allah wajibun. Nah, biar enak. Anna ilmu Allah la yusaddiqul aqlu bi adami. Berarti ilmu Allah itu wajib secara akal, wajibun aklan. Karena akal kita pasti mengiyakan Allah itu pasti. Berarti ketika Tuhan dikatakan maha mengetahui, Tuhan maha menguasai, itu bukan hanya sekedar ajaran agama murni ya, tapi juga memang akal yang sehat pasti akan menerima seperti itu. Kira-kira begitu ya. Ya, sehingga Dalam harus pembahasan dibahas akidah dampaknya. Mm. Kenapa wajib? Allah itu harus memiliki sifat maha mengetahui. Ya masa iya Tuhan nggak bisa mengetahui? Ya Tuhan macam apa? Itu kan begitu ya. Tuhan KW berarti. Kemudian wa amma idza qila tiqadul ilmi wajibun. Nah, ini lagi-lagi muncul kata-kata wajib. Tapi wajibnya disandarkan untuk siapa? Untuk i'tiqadnya. Kalau i'tiqadul ilmi wajibun lillah, ya kan? Meyakini Allah itu wajib, meyakini Allah itu memiliki atau maha mengetahui, itu harus atau wajib kita meyakini hal seperti itu. Karena makna yusabu ini takoda dalik. Yusabu ini takoda dalik. Kalau kita meyakini seperti itu, maka kita akan dapat pahala. Wa yu'aqabu in lam ya'taqid. Kalau tidak berkeyakinan seperti itu, maka dia dapat iqab, dapat siksa. Berarti selama ini kita dapat pahala terus itu ya. Kita selalu meyakini itu. Iya. Iya. Ngalir Jadi terus ya pahalanya.
Karena memang di akhirat nanti itu ada dua makhluk yang kaget. Yang pertama yang sering dibahas dalam khutbah Jumat, yaitu mereka-mereka yang atadru namal muflis. Siapa mereka yang bangkrut? Dia cemak, udah beramal di dunia itu kepak-kepak, pas di akhirat loh, mana pahalanya? Ternyata sudah dimakan-makan oleh pernah gibah orang, pernah bunuh orang, pernah menzolimi, memotong gaji orang, dan ops. Pengalaman nih. Ya maksudnya pernah jatuh uangnya gitu, terpotong oleh jalan. Tapi karena husnuzon kepada Allah SWT, Allah ganti dengan yang terbaik. Masya Allah. The power of husnuzon. Maksudnya Tapi banyak jatuh. Masuk mic. Ya lupa Riset. Mudah-mudahan tidak terdengar. Mudah-mudahan tidak terjadi juga untuk kita. Jadi yang kecemak yang kedua, bukan cemak, kaget yang kedua adalah orang-orang yang selama di dunia ini beramal tapi belum kenal dengan fadilah. Dia taunya ngamalkan zikir subhanallah 33 kali, ngamalkan ayat kursi tiap sholat. Loh, pas di akhirat, oh sebesar itu ternyata pahalanya. Atau yang nyari lebih mudah lagi lah, ibadah kayak hadir kajian majelis ilmu, baik di masjid ataupun di kajian mampir. Loh, pas di akhirat kok sebanyak ini ya pahalanya? Nah, itulah kaget-kaget seperti itu. Kok kesana ya? Ternyata besar pahalanya. Iya. Itulah the power of wajib syar'an. Jadi jangan cuma pelajari wajib aklan doang ya. Wajib syar'an juga harus dikaji. Biar kita tahu syariat kita itu nyuruh apa sih gitu. Ya betul memang. Betul. Tidak hanya tauhid tapi fikih juga penting ya. Cuman tauhid dulu atau tauhid dulu. Ahli tauhid. Tauhid dulu baru fikih. Nanti ada juga jauhi syirik. Oke, wala takun. Nah, ini kembali mengulangi penegasan biar kita nggak masuk ke kategori orang kebanyakan. Yang ketiga kalinya ini. Wala takun, janganlah kalian menjadi mimman kolada, termasuk kategori orang-orang yang bertaklid fi aqaididdin dalam akidah agama. Jadi kalau soal akidah yang tadi udah kita bahas ada 4 itu. Fayakun imanuka mukhtalafan fih. Jadi kalau kita masuk geng taklid dalam akidah, itu kita imannya diperselisihkan, bermasalah, error, sesat, tapi meskipun ada yang membela, cuman ndak seru lah. Iya. Masa iman kita ini masykuk di zona yang tidak aman, di zona merah. Di zona merah. Jadi kalau di akhirat tuh masih belum yakin nih masuk surga atau. Jadi memang harus banyak-banyak baca ayat kursi tiap habis sholat. Biar mati ke dalam mati iman, mati Islam. Amin ya rabbal alamin. Tapi anak sekarang tidak takut diancam pahala atau diancam dosa seperti itu, tidak takut diancam neraka. Ketawa juga mereka, habis itu tidur. Nah, kembali lagi ke kaidah innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi ya udah sih, wa inna ma alaikal balagh, kita sampaikan aja, kita buka fasilitas ngaji di mana-mana. Hadir udah diundang nggak hadir itu kan. Ya kan, padahal undangannya personal banget kan dengan fasilitas. Tapi ya demikian, kalau ngajak ngaji itu begitu konsekuensinya. Iya. Karena memang hufatil jannatu bil makarih. Iya. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak. Padahal enak loh ini. Olala, kok bukan oki ya? Bid'ah nih guys. Saya taunya oki. Oki walala. bukan oki gitu. Mungkin oki dulu pas masih jomblo. Jadi ketika udah skip. Dapat bini namanya lala jadi. Oke. Wala takun memang kalau ada fi aqaididdin fayakun imanuka mukhtalafan fi. Jangan ya. Sekalipun ada yang membolehkan segelintir, bukan jumhur. Cuman cukuplah itu untuk masa lalu. Lanjutannya ngeri itu tapi. Lanjutannya. Terus. Saya agak berat membacanya. Fatakhluda finnar. Wow. Maka kalau masih ngotot ngeyel mau di zona yang bertaklid dalam akidah, indaman yakul, yaitu fatakhluda finnar, maka dia akan abadi di neraka. Wow. Berarti ini konsekuensi dianggap kafir. Berat. Jadi kalau masih ngeyel, tidak mau belajar tentang tauhid dengan dalil-dalil yang setidaknya ijmali, global, itu fatakhluda finnar khalidina fiha. Jadi yang Al-Qur'an yang kita sering baca itu bila terakhir
itu akan menciptakan konsekuensi dianggap kafir, kekal di neraka, khalidina fiha. Tapi itu indaman yakul la yakfi taklid. Jadi di mata orang yang menganggap, yaitu jumhur, menganggap tidak cukup taklid dalam urusan akidah. Kemudian waqala Sanusi, Imam Sanusi berkata, walai sayakunu syakhsu mu'minan, seseorang itu enggak dianggap beriman idza qala ana jazibun bil aqaid, Ini ngotot nih. walau qati'tu qat'an la arji an jazmi haza. Nah, jadi misalkan ada orang berikrar, mendeklarasikan pakai mic setelah azan, simulasi. Saya sangat kuat berkeyakinan dengan akidah yang saya yakini. Sekalipun saya dipotong dengan beberapa potongan, Dimutilasi. mutilasi ya. Boleh ya nyebut itu? Biasanya pakai muti L45I. Oh, karena ada sensor ya. Iya. Jadi take down. la arji anjasmi, aku tidak akan becuk, aku tidak akan apa? Arji, woi, bentuk. Aku tidak akan mencabut perkataanku. Tidak berubah, tidak berubah. Nah, jadi aku akan tetap seperti itu. Maka di sini dikatakan laisa yakunu syakhsu mu'minan. Kata Imam Sanusi itu enggak dianggap beriman. Berarti iman versi Imam Sanusi ini enggak cukup dengan gaya ngotot seperti itu enggak. Sekedar ucapan ya. Tidak aci kalau bahasanya. Tidak aci. Kemudian anjazmi haza. Bal la yakunu mu'minan hatta ya'lam kulla aqidatin min hadzal khamsin bidaliliha. Kan tetapi dia itu tidak akan dianggap beriman sampai kapan? Hatta ya'lam, sampai dia itu mengetahui, sampai dia belajar, sampai dia ngaji, sampai dia hadir ke majelis taklim Buya Ahmad Fauzi. Di masjid mana? Masjid. Di masjid yang akan insya Allah beliau tentukan. Karena beliau sedang istikharah milih masjid mana yang akan beliau cerahkan tentang Masih milih ilmu tauhid ini. Jadi mastur. Ya, karena kajian fikih udah kebanyakan sepertinya. Jadi memang harus ada takmir-takmir masjid itu peka untuk menambah pengajian tentang tauhid. Tauhid, betul. Iya. Nggak ada nggak jadi gawang. Ada apa ada ya? Ada tapi tauhid sunnah. Oh. Tauhid yang wajib belum. Tauhid sunnah. Nah, Agak berat sih kajiannya memang. iya kan? Maksudnya orang-orang itu susah mau tertarik ke sana karena tidak ada dampaknya secara langsung. Keimanan kan di hati gitu loh maksudnya. Beda dengan kajian fikih. Kajian fikih kan masih bersinggungan dengan kehidupan langsung dalam arti masih terlihat dan kita rasakan bersama. Misalnya ada orang yang sholatnya salah itu kan nampak gitu kan. Cara wudhunya salah kan masih nampak. Tapi kalau imannya salah itu tidak nampak karena ada dalam hati. Berarti tantangan challenge untuk buku karya baru beliau ini harus memberikan pemandangan yang relate, yang familiar, yang mengena dengan kegiatan sehari-hari umat beragama. Oh, tugas beliau itu. Sayangnya belum memang tugasnya beliau itu belum. Jadi mungkin ada spill bocoran gitu. Apa kira-kira contoh kayak bedah buku ya? Dan nanti di buku saya ada nanti. Iya, di buku kami lah ya. Insya Allah bisa ditemukan dengan berbagai narasinya. Di tahun yang akan datang. Iya. Karena tahun ini sibuk. Dah. Kemudian apa yang harus diketahui? Hatta ya'lam, mengkaji, mengetahui, mengilmu, ya kan? Jangan sampai menjahlu ya. Karena menjadi jahal basit dan merongkap terus. Mengilmu semua akidah min hazihil khamsin bidaliliha. Jadi semua akidah khamsin, akidah seket, akidah 50 yang akan dibahas ini setidak-tidaknya diketahui, dipelajari plus dalil simpelnya. Dan kebetulan kawan saya ini sudah memberikan rangkuman. Nah, bagi yang pengen PDF-nya bisa komen di kolom komentar. Ya, ada ya. Oh, ada. Ada tabel definisi daripada masing-masing sifat Allah beserta dalil-dalil simpelnya. Bahkan beliau bisa memberikan semua itu satu dalil saja. Mantap. Kayak penjen. Ada yang tanya nih. Iya. Nak beli buku? Bukan. Ya akhirnya akidah yang lurus itu seperti apa? Salafi tobat. Akidah lurus berarti akidah yang tidak sesat. Dan untuk mengetahui akidah itu tidak sesat, yuk ngaji, mampir. Ya, seperti itu. Simpelnya begitu ya. Tapi kalau mau disesuaikan dengan tema kita, ini kan masih
melanjutkan tema sebelumnya tentang hukum akal itu kan. Jadi akidah yang tepat itu adalah akidah yang tidak menyelingkuhi hukum akal. Ya. Dan juga tidak boleh menyimpang dari sunnah ya. Ya, Maksudnya dari hadis, maksudnya dari hadis ataupun dari Quran. ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, wa taqdimu hadzal ilmi fardun, maka mendahulukan mengkaji ilmu tauhid ini hukumnya fardun, yaitu fardu wajib. Fardu ain ini berarti. Ya, fardun. Fardun di sini tentunya masuk ke kategori fardu ain. Karena setiap muslim wajib mengetahuinya. Bukan cukup satu kampung itu satu aja yang beriman, kan enggak asik ya. Yang masuk surga. Jadi memang harus terjun ke lapangan menyelamatkan umat. Baik online maupun offline. Ya enggak? Betul. Kadang mau ditarik secara offline agak susah ya. Ya. Jadi terpaksa kita buka kajian online. Baik yang gratis maupun yang gratis. Yang berbayar. Karena seringnya memang gratis. Kalau kajian ini jarang mendengar. Kalau pengen hadir kajian bayar sekian, masih jarang lah. Ups. Ya, tinggal datang ke masjid, tinggal datang ke majelis. Kemudian kama yu'khazu min syarhil aqaid. Ya, sebagaimana yang dinukil dari Syarhul Aqaid, bahwasanya takdimu hadzal ilmi itu memang fardu ain. Li'annahu, kenapa kok bisa fardun? Li'annahu ja'alahu asasan yang bani alaihi wairuhu. Karena memang ilmu tauhid ini menjadi pondasi. Ibarat pondasi itu ketika bangunannya tinggi pun kalau pondasinya itu tidak kuat, ya sama saja hancur. Roboh nanti ya. Ya. Rapuh jadinya dia. Mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Ya, sebagaimana bangunan dibangun di atas ombak, jatuh, nggak ada pondasinya, guys. Jadi fala yasihul hukmu, Ini serem ini. maka tidak sah hukum wudhu seseorang. Au sholatihi. Sholat seseorang juga tidak sah. Kapan dia bisa dianggap sah? Illa iza kana aliman bihazil aqaid. Dia bisa dianggap sah Berat. kalau baru sudah mengetahui daripada akidah khamsin ini, baru bisa sah. Nah, pertanyaannya, sudah berapa lama kita sholat? Sudah berapa lama kita wudhu? Dan sudah berapa lama kita melakukan ibadah? Semua syariat yang sudah kita lakukan itu apakah sudah dibangun dengan tauhid yang kuat, akidah yang kuat? Ya, seperti itu. Au jaziman biha alal khilafi fi dzalik. Ya, sekalipun tetap ada khilaf. Cuman janganlah jadi tipikal orang yang sering mencari diskon dalam bab akidah. Nah, kalau dalam bab toko oren sangat dianjurkan. Saya sempat mikirin Ustaz Bayu, kok bisa? Apa hubungannya antara akidah dengan sah atau tidaknya wudhu seseorang? Ya karena Mungkin tadi juga sholat. dalam ibadah itu baik wudhu maupun sholat ada rukun yang pertama, yaitu namanya niat. Sedangkan niat ini kan sahnya hanya dari orang yang mukmin. Tidak sah kalau dari orang kafir. Ya sejak awal dia imannya mukhtalaf fih. Ya, Diperselisihkan. Belum finish, belum final. Ya gimana dia mau melanjutkan ke rukun berikutnya kalau dari rukun pertama aja wudhu dia udah salah. Ya, saya lihat di syarat sahnya wudhu itu. Kemudian di situ harus Islam. Sedangkan keislamannya masih dipertanyakan. Nah, orang yang dikatakan sah wudhunya itu adalah wudhunya orang yang sudah Islam. Nah, sedangkan orang yang tidak paham akidah ini Islamnya masih dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena imannya pun masih dipertanyakan. Nah, karena ada sebagian ulama yang masih memperselisihkan, dalam arti sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau tidak paham akidah yang lurus ini, nah, maka keimanannya tidak sah. Kalau keimanannya tidak sah, wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Aduh, itu bahaya Kalau juga. sholatnya tidak sah, berarti dia mirip kasus orang yang kena azab kubur yang Nabi kasih pelepah kurma di atasnya. Bayangkan, sekedar doa aja belum ngefek untuk yang di azab kubur tadi. Harus pakai kurma, harus pakai daun pandan. Saking berdemeknya azab malaikat di kubur tersebut untuk orang yang meninggalkan sholat. Yang jarang sholat boleh komentar. Ya jangan, itu bongkar aib namanya ya. Cukup
diresapi, dikodok. Mumpung ingat juga saya terkait dengan pertanyaan ini. Jadi boleh minum ya. Jadi Arkanul Iman disebutkan dalam kitab Kasful Balid fi Ilmi Tauhid yang dikarang oleh Ki Haji Khozin Ali Wafa, itu salah satu guru kami waktu di Malang waktu itu. Beliau dari Malang, tepatnya di Kalipare. Beliau nulis kitab tentang akidah judulnya Kasful Balid fi Ilmi Tauhid. Di situ disebutkan Arkanul Iman Isnani. Rukun iman itu 2. Apa itu? Yang pertama adalah al-adillatul aqliyah, harus ada dalil-dalil atau bukti-bukti secara akal atau rasional. Kemudian yang kedua wasyawahidun naqliyah, harus dipersaksikan dengan dalil nakli, yakni Quran ataupun hadis. Itu menunjukkan keseimbangan akidah kita. Jadi akidah kita ini tidak hanya menggunakan akal, tapi akal yang benar adalah sesuai dengan kaidah dan tidak berseberangan dengan Quran ataupun hadisnya. Tidak berat sebelah, berbeda dengan katakanlah orang-orang yang liberal misalnya. Orang-orang liberal lebih mengunggulkan akal, kan begitu, sehingga mengabaikan syariat, mengabaikan Quran ataupun hadis. Mu'tazilah kalau dulu itu. Mu'tazilah misalnya. Kemudian ada juga orang-orang yang radikal, yang dia hanya ingin kembali ke Quran dan hadis misalnya. Sunnah. Bahasanya begitu ya, sunnah ya. Jadi Kata hanya mereka, mau kata mereka pakai begitu. Template harus betul. Quran dan sunnah, katanya begitu. Kenapa demikian? Karena Quran dan sunnah tidak mungkin salah, katanya begitu. Kalau akal dari manusia itu sangat berpotensi salah, sehingga tidak mau menggunakan kitab-kitab dan harus ke Quran dan sunnah. Nah, itu contoh dari pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu yang radikal. Sekarang pun ada sebenarnya. Kalau dulu misalnya orang-orang Khawarij begitu itu. Ya. Bahkan ada quote-quote terakhir yang pernah di grup di share itu, kalau ingin membaca Quran tinggalkan akalmu begitu. Oh iya. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Quran itu benar ataupun sunnah itu benar kalau tidak pakai akal? Nah, itu kan pasti pakai akal. Sehingga akidah yang benar adalah akal dipakai, Quran dan sunnah juga dipakai. Nah, itu akidah yang lurus untuk Bang Salafi Taubat ya. Nah, barangkali Wah, namanya Bisa sangat menginspirasi ya. sangat menginspirasi sekali. Iya. Sebenarnya kan betul kan di Salafi ya, kok harus tobat. Berarti Berarti ya, ada piorasi di situ. Ada penyimpangan. Penyimpangan makna salafi. baik. Kapan-kapan aja kita bahas itu, Iya. yang sensitif. Iya, itu mungkin punya hashtag yang spesifik. Kemudian fala yasihul hukmu bi wudu'i syakhsin au salatihi illa idza kana aliman bihadzal aqaid au jaziman biha ala khilafi dzalik. Kemudian wa idza qila terus misalkan ada lagi ungkapan al ajzu mustahilun alaihi ta'ala. Sifat lemah itu yang mana sama-sama kita ketahui ajzu itu lawan atau antonim daripada kudroh. Itu mustahil alaihi ta'ala. Itu mustahil ketika kita yakini itu ada pada Allah. Itu mustahil. Apa maksudnya mustahil? Kanal makna annal ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala. Jadi akal sehat kita itu pasti akan tidak mengiyakan. Berarti tidak menyetujui. Pasti akan menolak gitulah ya gambarnya. Berarti kalau tidak menyetujui terjadi pada Allah SWT, berarti akan menolak. Pasti akan menolak. Akal sehat itu pasti akan menolak ketika Tuhannya itu dianggap lemah. Wah, siapa yang mau bertuhan seperti itu? Berarti kita nih, akal sehat kita akan memilih Tuhan yang betul-betul qadir, sehingga wajib memiliki atau kita mensifati dengan sifat kudroh. Biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Jadi terjadi dan keberadaannya itu harus kita hilangkan. Tidak mungkin bisa terjadi pada Allah SWT. Wa kadza yuqal fi bagil mustahilat. Nah, jadi tinggal dikiaskan aja ke kemustahilan yang ada, nanti ada 20. Itu bisa di absen. Ya, lawan daripada ya wajib ya. Jadi 20 dengan 20. Ntar kita hitung bersama. Wa idza qila. Nah, wajib aklan sudah, mustahil aklan sudah. Sekarang kita lanjut ke jaiz. Wa idza qila, qai. Wa idza qila, apabila dikatakan razaqallahu Zaidan bidinarin, Allah memberi rezeki kepada Zaid berupa 1 dinar. Maka yuqalu jaizun. Maka secara akal ini hal-hal yang boleh-boleh saja. Ya kan?
Mau dikasih 1 dinar boleh, 2 dinar boleh, tidak dikasih 1 dinar juga boleh. Jadi tarotan boleh, tarotan tidak. Nah, ini memang koid yang penting ini, sebagaimana telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Yaitu embel-embel tarotan. Kanal makna, apa yang dimaksud dengan hal itu boleh? Kanal makna anna zalika yusaddikul aklu bi wujudihi tarotan. Nah, kan ada tarotannya, guys. Jangan sampai typo hilang, bahaya ini. Wa bi adamihi tarotan ukhra atau langsung wa bi adamihi ukhra. Ya. Jadi boleh iya, boleh enggak. Baik 1 dinar oke, tidak 1 dinar oke. Gimana tadi teksnya itu matannya gimana tulisannya? An-nadzalika yusaddikul aqlu bi wujudihi tarotan. Di kitab saya ini ada la-nya. Ini salah ini. Teman-teman kalau punya kitab yang seperti ini, Hakikul Makom versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah di halaman ke-43 di situ disebutkan an-nadzalika la yasdukul aqlu. Ada la-nya itu. Padahal seharusnya tidak ada la. Coret aja itu. Ya, teman-teman yang punya itu bisa dicoret, biasalah kan. Kadang salah cetak ya. Sekalipun mungkin secara arti bisa betul, ya enggak? Gimana itu? Ya, an-nadzalika la yusaddikul aqlu. Enggak enak ya? Iya. La yusaddiqu bi wujudihi. Ini kan membahas tentang jaiz kan? Tentang jaiz, sesuatu yang mungkin itu masa tidak dipercaya oleh akal keberadaannya di satu sisi. Oh iya. Dan seterusnya. Berarti fatal ya. 1 huruf aja itu, 1 huruf. Dua ya. huruf. dalam alif. Memang ya seperti itulah, guys. Itu biasa alasan yang paling enak adalah khotok matba'i. Nah, kesalahan percetakan. Jadi percetakan. Jangan salahkan penulis ya. Kemudian wal nazkur lakal aqaid. Oh iya, ini di apa? Sarahnya ini an-nadzalika Yusaddiqul aqlu. langsung yasdukul aqlu. Nah, wal nazkur laka. Nah, kalau udah ini berarti udah penutup. Wal nazkur maka akan kami sebutkan di sini lakal aqaid al-khamsin. Ada 50 akidah mujmalah secara global qabla dzikriha mufassalah, sebelum nantinya akan disebutkan secara terperinci. Fa'lam, maka ketahuilah annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala ishruna sifah. Wajib kita nisbahkan beberapa sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 20 sifat itu wajib aklan. Wa yastahil alai ishruna sifah, ada 20 juga yang mustahil. Berarti udah 40. Wa yajuzu fiha kita ala amrun wahid fa hadhihi ihda wa arbaun. Jadi ada sifat jaiz Allah jadi 41. 41 ini sifat untuk Allah saja. Kemudian wa yajibu lirrusul arba'atun. Sifat wajib rasul ada 4. Berarti 41 tambah 4 jadi 45. Kemudian wa yastahilu alaihim arba'atun. Mustahil juga untuk rasul ada 4. 49 jadinya. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam amrun wahid. Dan sifat jaiz nabi dan rasul itu ada 1. Sehingga total fahadzil khamsun, maka semuanya adalah 50. Wa sayati tahrirul kalam inda dzikriha mufassalah insyaallah taala, dan akan datang pembahasan panjang lebar tentang penyebutannya secara terperinci insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insyaallah pekan depan, Rabu depan akan kita bahas secara detail one by one sifat-sifat wajib Allah SWT yang diawali dengan sifat wujud insyaallah. Oh iya, saya ingat ini tadi itu. Yajibul rusul arba'atun. Sifat wajib bagi para rasul itu 4. Nah, yang sering tertukar itu adalah sifat wajib bagi para rasul dan sifat wajib bagi para nabi. Kalau iya. para nabi itu 3. Karena nabi itu nggak wajib tabligh, menyampaikan apa yang telah diajarkan atau sampai padanya. Sementara rasul itu 4. Jadi sifat wajib nabi ada berapa? Ada 3. Sifat wajib rasul ada berapa? Ada 4. Ya, makanya di sini diksi yang digunakan lirrusul. Kemudian saya pernah dengar juga ya, mungkin boleh dikonfirmasi, ada yang nambah jadi 5 sifat wajib nabi ini. Sifat wajib rasul, yaitu syafaat. Syafaat tapi mukjizat ya. Antara 2. Itu berarti tidak jumhur ya. Karena enggak seket jadinya. Pemahaman enggak mengacunya ke akal nih kan. Tadi itu kan 4 sifat wajib rasul, 4 mustahil rasul, 1 sifat jaiz. Wajib itu menurut apa? Menurut akal.
Sedangkan jaiz Rasul itu memberikan syafaat. Mukjizat itu Pak, mukjizat. Mukjizat, keberadaan, jangankan mukjizat, nabinya sendiri loh, keberadaan nabinya itu loh jaiz. Apalagi mukjizatnya, ya kan? Jadi itu jaiz. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, lanjutan dari Salafi Tobat. Ya akhi, apakah posisi akal dan teks dalam memahami persoalan akidah ini setara atau seperti apa? Nah, kalau saya kasih pemantik dulu ya, barangkali nanti ada tanggapan juga dari Kedudukan akal dan wahyu berarti. Ya. Secara hakiki, kedudukan akal manusia dengan Quran dan atau hadis tentu secara hakiki lebih tinggi Quran. Karena Quran ini min sifatillah kan sebenarnya, kalamnya Allah. Secara hakiki kalamnya Allah tentu lebih tinggi. Ataupun sabdanya Nabi Muhammad dalam hari ini adalah sunnah misalnya ataupun hadis, itu lebih tinggi daripada akal kita nih. Itu secara hakiki. Cuman konteks pembahasan kita ini di ilmu akidah ini kan mengenal Tuhan. Seolah-olah tuh dari bawah ke atas nih. Kita sebagai hamba gimana caranya untuk mengenal Tuhan, atau dalam bahasa yang lebih ilmiah dalam konteks epistemologi, nah, dalam konteks untuk mengetahui, maka posisi akal dengan teks Quran ataupun hadis lebih tinggi akal. Awas jangan sampai disalahpahami ini. Kenapa demikian? Karena Quran yang hadir kepada kita itu berupa teks. Hadis demikian pula yang datang kepada kita berupa teks. Pertanyaannya, apakah teks itu aktif atau pasif? Tentu teks itu pasif. Sedangkan akal kita itu pasif, aktif. Tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, tidak bisa ngapa-ngapain lah, dia diam saja, tidak punya pergerakan apapun. Quran ataupun hadis yang hadir kepada kita itu kan berupa teks. Teks itu pasif, sementara akal kita aktif. Nah, maka ini tolong jangan disalahpahami. Dalam konteks proses mengetahui, akal di situ standarnya lebih tinggi. Kenapa? Karena yang membenarkan teks yang pasif adalah akal. Sedangkan Quran itu pasif dalam teksnya itu. Dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Yang akan mengatakan, oh ini maksudnya begini, oh ini benar, oh ini salah, itu akal. Ingat ya, ini dalam konteks epistemologi atau dalam konteks ingin memahami Quran atau memahami hadis seperti apa, akal itu diunggulkan. Dan ini disebutkan yang jelas dalam kitab ini, dalam kitab Al-Husunul Hamidiyah li Muhafadzati ala Aqaidil Islamiyah, karyanya Sayyid Hussein Effendi, yaitu disebutkan seperti itu. Tapi secara hakiki, sekali lagi saya tegaskan di akhir, secara hakiki tentu Quran dan hadis posisinya lebih tinggi. Nah itu tolong Bang Salafi Tobat, nanti kalau agak sulit mungkin bisa diputar lagi ya rekamannya. Ada tambahan kayaknya kemarin sudah pernah kita singgung bahwa secara fungsi, kalau tadi tidak sulit untuk memahami istilah secara hakiki dan seterusnya, bisa menggunakan istilah misalnya secara fungsi itu akal lebih tinggi. Kenapa kok akal yang lebih tinggi? Karena untuk memahami teks Quran dan hadis itu harus pakai akal. Ya. Begitu secara fungsi. Tapi secara posisi, nah Quran sama hadis itu jauh lebih. Oh iya, itu lebih aman bahasanya tuh ya. Lebih aman dan lebih berdiksi. Jadi secara fungsi, bentar saya tegaskan lagi Ustaz Bayu. Iya. Secara fungsi akal lebih tinggi, secara posisi Quran dan hadis lebih tinggi. Nah, itu lebih aman, betul. Itu dijelaskan di kitab Syarhul Qawim. Syarhul Qawim ya. Karyanya Syekh Abdullah Al-Haruri. Oke. Ustaz Bayu gimana? Jadi kalau cara menjawab yang saya biasa ajarkan ke murid saya itu, ketika ada pertanyaan seperti ini, maka jawablah dengan jawaban tergantung. Atau bahasa Arabnya tafsil. Iya. Nah, jadi jawab dulu tergantung, itu udah keren. Walaupun belum bisa menjabarkan, bilang aja dulu tergantung. Nah ini termasuk doktrin selain Allah Makati. Tergantungnya itu gimana tuh? Tergantungnya tadi, sebagaimana disimpulkan. Kok kayak cinta aja tergantung gitu. Kisah nomor. Jadi terperinci, harus dijabarkan dulu. Tergantung sudut pandang apa. Kalau tadi dari segi posisi, maka tentu jauh. Al-Quran, wahyu di akal, di atas akal. Kedudukan wahyu itu di atas akal. Tapi untuk soal fungsi, berhubung tadi teks Al-Quran atau wahyu ini baik Al-Quran maupun hadis ini bersifat pasif,
Karena Nabi pun sudah tidak bisa kita tanya zaman sekarang, kecuali dalam konteks tertentu Iya. ya. Iya. Maka tadi yang masih bisa difungsikan secara maksimal akal. Karena untuk menghadapi yang diserang ini bukan wahyunya, tapi interpretasi pemahaman yang Tafsirnya. multi tafsir, yang masing-masing mengaku-ngaku ini tafsiran yang paling benar. Nah, disitulah yang akan memberikan penjelasan tentang fungsi itu lebih tinggi akal sehat ya, jangan yang Akal yang sehat. Tentunya akal yang sehat. Tentu akal di sini yang dimaksud itu akal yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah berpikirnya, bukan akal sembarang akal. Sehingga kalau akal sudah terstruktur, misalnya dari ilmu mantik ya atau ilmu logika, itu akal yang sudah sesuai dengan kaidah berpikir yang benar. Tapi kalau masih akal-akalan gitu, asal berpikir, apalagi akalnya itu tidak paham terhadap hukum akal, maka ya sebagaimana yang kita sebutkan kemarin itu kemarin itu yang tidak paham terhadap hadis salatah tiga hal ini falaisa biakilin, tidak termasuk atau tidak terhitung sebagai orang yang berakal. Jadi akal yang dimaksud di sini akal yang sudah dengan performa maksimal itu. Performa maksimal. sekalipun Imam Sanusi masih memberikan jarak dengan huruf jer. Falaisa biakilin, tidak langsung laisa akilan ya. Itu udah agak-agak soft sedikit. Untuk membuktikannya gampang kok. Misalnya tadi dikatakan kan secara fungsi akal ada di atas, tapi secara posisi Quran dan hadis yang ada di atas. Kalau mau dipraktekkan gampang, tinggal misalnya ada yang protes, loh kok bisa secara fungsi Quran itu lebih ada di bawahnya akal misalnya. Tinggal kasih Quran itu, suruh Quran ngomong atau suruh Quran menjelaskan dirinya sendiri, bisa nggak? Iya. Itu nggak bisa itu. Yang memahami itu ya akal. Atau misalnya Quran itu kasihkan ke kucing misalnya, suruh kucing memahami. Kenapa nggak bisa? Dia nggak punya akal. Ya, itulah alasannya di awal kita bilang agama ini memang sejak awal diperuntukkan kepada akil, orang yang berakal, dan baligh dewasa. Yang mana orang yang punya dua kriteria ini, akil dan baligh, berakal ataupun dewasa, disebut sebagai mukallaf, orang yang diberikan tanggung jawab syariat ini. Jadi orang yang tak punya akal, orang gila misalnya, dia tak paham akidah, tak berdosa. Dia tidak sholat, tidak berdosa, bahkan tidak bisa dihukumi apapun. Tapi kalau kita sudah berakal dan dewasa, maka wajib menjalankan syariat. Salah satunya adalah wajib secara syariat memahami dan meyakini akidah-akidah ini, mempelajari ilmu kalam ini. Salafi Taubat, syukran akhi. Oh, sama-sama. Maaf nih, Salafi Taubat akhirnya Pak Ukti ya. Apa pentingnya pertanyaan itu? Karena syukron tuh biasanya dijawab, ya kan? Afwan. Mau afwan ukti. Oh ya, bingung mau jawabnya apa itu ya. Ya sudah, afwan. Biasanya kan afwan. Jadi alasan saja, Ustaz Bayu ini karena masih jomblo, jadi perlu mengetahui ini Salafi Taubat. Oh, biasanya kalau ukti itu salafiyah. Ada tuh ini Kayak madrasah, berarti madrasah salafiyah. Aduh. Begitu saja barangkali ya. Iya. Gimana Ustaz Bayu, ada tambahan lagi? udah wallahu alam tadi. Sudah wallahu alam ya. Iya. Kalau begitu ya. Itu kalimat merdu yang bagi Berarti santri. pekan depan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang wajib. Yang pertama yakni sifat wujud begitu ya. Siap. Jangan lupa guys, share, comment, and like. Oke. Ditutup. Oke, mungkin kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan segala dosa yang telah terlakukan di majelis tadi, ya mungkin ada malaikat lebih tahu ya kan. Mudah-mudahan diampunkan dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan kita edukasikan kepada keluarga terdekat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.